Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia dari kelas R7C dengan NPM 2017-21500-172 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Irwan Siagian, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah. Kali ini saya berkesempatan menjelaskan materi menulis ilmiah, di antaranya yaitu 1. Syarat pemilihan topik penelitian. 2. Pembahasan topik. Mari dengarkan dan simak penjelasan saya pada materi kali ini. Yang pertama, ada pengertian topik penelitian. Penelitian adalah tugas yang komprehensif dan membutuhkan upaya besar. Hal pertama yang menentukan keberhasilan penelitian Anda adalah topik penelitian Anda. Topik penelitian yang baik harus memiliki kualitas berikut, yaitu 1. Kejelasan adalah kualitas terpenting dari semua topik penelitian. Topiknya harus jelas sehingga orang lain dapat dengan mudah memahami sifat penelitian Anda. Topik penelitian harus bebas dari ambiguitas apapun. Kejelasan juga berarti bahwa topik penelitian harus diarahkan dan harus mengatur seluruh metodologi penelitian. 2. Topik penelitian yang didefinisikan dengan baik dan diutarakan dengan baik adalah jaminan setengah dari penelitian yang berhasil. Topik penelitian harus didefinisikan dengan baik dan diutarakan dengan baik dan harus mudah dipahami. 3. Bahasa topik penelitian harus sederhana. Anda harus menggunakan istilah teknis hanya jika diperlukan. Jika tidak, gunakan kata-kata sederhana sehingga semua orang bisa memahaminya. Simpan etika penulisan dalam pikiran Anda untuk menghindari istilah atau kalimat yang tidak etis. 4. Kepentingan saat ini juga harus menjadi pertimbangan peneliti saat memilih topik penelitian. Topik yang sudah usang tidak akan bermanfaat bagi siapapun yang topiknya sekarang penting. Anda juga harus menilai seberapa banyak topik itu akan memberi manfaat bagi bidang di mana Anda melakukan penelitian. Selanjutnya, ada pengertian topik penelitian menurut para ahli. Adapun definisi topik penelitian menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut. 1. Hoe opik. Topik penelitian ialah landasan dasar yang harus dimiliki sebelum langkah penelitian dilakukan. Hal ini menyangkut pada proses syarat terbentuknya wacana percakapan yang baik dan secara sistematis dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian yang dilakukan. 2. Sage knowledge. Topik penelitian adalah subjek atau masalah yang menarik minat peneliti saat melakukan penelitian. Topik penelitian yang didefinisikan dengan baik adalah titik awal dari setiap proyek penelitian yang berhasil. Memilih topik adalah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengeksplorasi, mendefinisikan, dan memperbaiki ide-ide mereka. Selanjutnya, ada syarat pemilihan topik penelitian. 1. Menentukan apa yang mau diteliti, topik dan tema.
Menentukan sebenarnya apa yang mau kita teliti. Kalau misalnya kita ingin meneliti tentang sosial, topik apa yang ingin kita angkat? Apakah integrasi sosial yang ada di Indonesia, mobilitas sosial, atau konflik sosial? Misalnya, topiknya tentang integrasi sosial. Lalu, apa temanya? Apakah tentang integrasi pada lapisan masyarakat bawah, menengah, ataukah atas? Pertanyaan ini harus mendapat jawaban sebelum memulai penelitian. 2. Merumuskan masalah. Setelah mendapat tema, apa yang ingin kita bahas? Masalah apa? Apakah tentang, misalnya, tadi penelitian tentang integrasi sosial. Faktornya, apakah tentang maknanya? Pertanyaan ini yang dirumuskan menjadi 1. 3. Melakukan studi pustaka. Setelah mendapat rumusan masalahnya, kita harus mencari teori yang terkait dengan penelitian kita. Pasti ada teori-teori yang menyangkut penelitian kita yang kita cantumkan ke dalam artikel penelitian. 4. Merumuskan hipotesis. Setelah mendapatkan teori terkait, kita langsung menyimpulkan suatu hipotesis yang menjadi jawaban dari masalah-masalah yang ada. 5. Menentukan model penelitian. Kita lalu menentukan model penelitian, baik itu mengambil dan menentukan sampel. Apakah secara acak ataukah memiliki persyaratan? 6. Mencari data. Ini merupakan proses memulai penelitian. Kita harus mencari data yang tersebar di seluruh dunia. 7. Mengolah data. Mengolah data yang telah ditemukan untuk menjawab pertanyaan yang telah kita buat di perumusan masalah. Selanjutnya, 8. Analisis lanjutan dan penginterpretasian data. Dengan menganalisis data, lalu menafsirkannya secara ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. 9. Membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat dengan mencari pokok pikiran dari jawaban-jawaban yang telah menjawab pertanyaan. 10. Membuat laporan dan publikasi ilmiah. Selanjutnya, data dan hasil penelitian dibuat laporannya, lalu dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional. Slide selanjutnya ada unsur topik penelitian. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang peneliti dalam menentukan topik penelitian. Antara lain 1. Bermanfaat bagi masyarakat. 2. Dapat diteliti atau rasional. 3. Sesuai dengan keahlian yang dikuasai peneliti. 4. Dapat dijangkau tempat, waktu, tenaga, dan dana. 5. Memiliki data-data pendukung atau penelitian yang relevan. 6. Menarik bagi peneliti. 7. Memiliki variabel yang jelas. Baik, slide selanjutnya ada cara menuliskan topik penelitian. Kemampuan untuk mengembangkan topik penelitian yang baik adalah keterampilan yang penting. Sadarilah bahwa memilih topik yang baik mungkin tidak mudah. Berikut ini langkah-langkah dalam menuliskan topik penelitian. Di antaranya yaitu 1. Brainstorming ide, yaitu teknik kreativitas. Tuliskan kata-kata atau konsep kunci yang mungkin menarik bagi Anda. Waspadai ide yang terlalu sering digunakan saat menentukan topik. 2.
Baca informasi latar belakang umum. Bacalah artikel ensiklopedia umum tentang 2 atau 3 topik teratas yang sedang Anda pertimbangkan. Membaca ringkasan yang luas memungkinkan Anda mendapatkan gambaran umum tentang topik tersebut dan melihat bagaimana ide Anda terkait dengan masalah yang lebih luas, lebih sempit, dan terkait. Selanjutnya ada 3 fokus pada topik Anda. Suatu topik akan sangat sulit untuk diteliti jika terlalu luas atau sempit. Salah satu cara untuk mempersempit topik luas seperti lingkungan adalah membatasi topik Anda. Selanjutnya, 4. Buat daftar kata kunci yang berguna. Temukan istilah yang lebih luas dan lebih sempit, sinonim dan konsep kunci atau kata-kata kunci untuk memperluas kemampuan pencarian Anda. 5. Bersikap fleksibel. Adalah umum untuk memodifikasi topik Anda selama proses penelitian. Anda mungkin menemukan terlalu banyak dan perlu mempersempit fokus Anda, atau terlalu sedikit dan perlu memperluas fokus Anda. 6. Tentukan topik Anda sebagai pertanyaan penelitian yang berfokus. Anda akan sering mulai dengan sebuah kata, mengembangkan minat yang lebih terfokus pada suatu aspek yang berkaitan dengan kata tersebut. Kemudian, mulai memiliki pertanyaan tentang topik tersebut. 7. Penelitian dan baca lebih lanjut tentang topik Anda. Gunakan kata-kata kunci yang telah Anda kumpulkan untuk meneliti katalog, basis, dan artikel, dan mesin pencari internet. Temukan informasi lebih lanjut untuk Anda menjawab pertanyaan penelitian Anda. Baik, kita sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian pembatasan topik. Membatasi topik berarti mempersempit dan memperjelas konteks pembicaraan. Untuk mempermudah proses pembatasan tersebut, dapat digunakan gambar, bagan, atau cara visualisasi yang lain. Dengan membatasi topik, sebenarnya juga telah menentukan tujuan penulisan. Tujuan penulisan di sini diartikan sebagai semacam pola yang mengendalikan tulisan secara menyeluruh. Membatasi topik tulisan menjadi lebih spesifik akan membantu penulis dalam mengulas tulisannya, bisa lebih gamblang dan mendalam, sehingga karangan atau tulisan yang dihasilkan betul-betul menjadi sebuah karya tulis yang bermutu. Untuk mempersempit topik bisa dilakukan cara sebagai berikut. 1. Menurut tempat. Indonesia tentu lebih sempit daripada dunia. Jawa lebih sempit daripada Indonesia. Jawa Timur lebih sempit daripada Jawa. Sehingga jika ingin mengulas tulisan lebih detail, maka topik tentang tingkat perekonomian masyarakat di Pulau Jawa akan lebih spesifik daripada topik tentang tingkat perekonomian masyarakat di Indonesia. Spesifikasi ini dilakukan berdasarkan tempat, agar informasi yang diberikan bisa lebih rinci. 2. Menurut waktu. Spesifikasi ini dilakukan berdasarkan waktu, periode, masa. Topik perkembangan Islam bisa dipersempit menjadi perkembangan Islam di masa Nabi Muhammad SAW. 3.
menurut hubungan kausal, sebab akibat. Topik perkembangan Facebook dapat dikhususkan pembahasannya menjadi alasan mengapa Facebook cepat berkembang. Spesifikasi ini dilakukan berdasarkan hubungan kausal, sehingga informasi akan lebih akurat jika disebutkan sebab dan akibatnya. Yang terakhir ada simpulan. Penelitian harus memperhatikan topik yang kita angkat sebagai bahan penelitian. Bahasa topik penelitian harus sederhana agar pembaca bisa memahaminya, dan harus membatasi topik untuk mempermudah proses pembahasan tersebut. Dengan membatasi topik, sebenarnya telah menentukan tujuan penulisan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.